Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin dengan NIM 3101 2002 3474 dengan judul Analisis Jejaring Pemain Sepak Bola berdasarkan relasi satu tim menggunakan dataset Kaggle. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan data olahraga, kemungkinan analisis yang lebih mendalam terhadap interaksi pemain dalam pertandingan sepak bola. Analisis jejaring sosial digunakan untuk memodelkan hubungan antara pemain berdasarkan interaksi seperti umpan, asisten, peluang gol, dan pergantian pemain dengan pemain sebagai noda dan interaksi sebagai EDG. Melalui pendekatan ini, struktur jejaring pemain yang berperan sentral serta pola kerja sama dalam satu tim dapat diidentifikasi secara lebih objektif. Rumus masalah 1. Siapa aktor yang paling penting dalam jaringan? 2. Siapa yang berperan sebagai penghubung antara aktor atau kelompok? 3. Bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dalam jaringan? Data dan metodologi. 1. Deskripsi dataset. Sumber data. Dataset publik kejadian pertandingan seperti bola yang diperoleh oleh platform penyajian data terbuka. Jumlah noda dalam jaringan mempresentasikan jumlah pemain unik yang terlibat dalam interaksi selama pertandingan. Jumlah EDG menunjukkan banyaknya hubungan atau pemain seperti umpan, asisten, atau pergantian pemain yang terbentuk dalam jaringan. Data dan metodologi. 2. Proses pembersihan data. Tahapan pembersihan data meliputi beberapa langkah, yaitu penyerangan nama noda dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi noda akibat perbedaan penulis nama pemain seperti perbedaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil, spasi, atau karakter khusus. 2. Penghapus EDG duplikat, yaitu menghilangkan hubungan ganda yang mempresentasikan interaksi yang sama antar noda, sehingga setiap hubungan hanya dihitung satu kali atau digabungkan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Penghapusan data yang tidak relevan dengan menyaring data kejadian yang tidak memiliki hubungan antara noda atau tidak berkontribusi terhadap bentukan jejaring sosial. Tahapan pembersihan data meliputi beberapa langkah, yaitu penyesuaian bobot pada EDG dilakukan untuk menunjukkan frekuensi interaksi antara noda, di mana semakin sering suatu interaksi terjadi, semakin besar nilai bobot EDG yang dimiliki. 2. Pengecekan noda yang tidak terhubung, yaitu mengidentifikasi noda yang tidak memiliki hubungan dengan noda lain dalam jaringan untuk menentukan apakah noda tersebut perlu dipertahankan atau dihapus dari analisis. 3. Tools yang digunakan pada subbab ini adalah GPI, yaitu perangkat lunak open source untuk visualisasi dan analisis jejaring sosial. GPI digunakan untuk melakukan pembersihan data jaringan seperti penghapusan EDG duplikat, penyesuaian bobot pada EDG, serta pengecekan noda
yang tidak terhubung. Selain itu, GP juga digunakan untuk menghitung nilai rentability sebagai dasar analisis peran setiap noda dalam jaringan. Hasil analisis. Hasil perhitungan degree rentability menggunakan pemain-pemain tertentu memiliki jumlah koneksi yang lebih tinggi dibandingkan pemain lainnya dan menandakan peran aktif dalam interaksi pemain. Sementara itu, Betweenes Centrality mengidentifikasi pemain yang berfungsi sebagai penghubung antar bagian jaringan sehingga memiliki peran penting dalam menjaga alur pemain. Adapun Closeness Centrality menggambarkan tingkat kedekatan seperti pemain dengan pemain lain dalam jaringan yang mencerminkan efisiensi interaksi yang dimiliki secara keseluruhan. Analisis ini menunjukkan bahwa metode analisis jejaring sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemain kunci dan pola interaksi dalam tim. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam memahami dinamika permainan serta mendukung evaluasi strategi dan kinerja tim sepak bola. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis jejaring sosial yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data kejadian pertandingan sepak bola dapat dimodelkan dalam bentuk jaringan menggunakan aplikasi GP. Proses pembersihan data yang meliputi penyeragaman nama noda, penghapusan edge duplikat, serta menyesuaikan bobot edge menghasilkan struktur jaringan yang lebih rapi dan representatif. Analisis sentral yang diterapkan mampu mengidentifikasi pemain-pemain yang memiliki peran penting dalam jaringan, baik sebagai pemain dengan tingkat interaksi tinggi maupun sebagai penghubung antar bagian jaringan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami pola interaksi dan pemain dalam pertandingan sepak bola. Hasil GP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.